jauh dan pengalaman terburuk yang mungkin pernah salah satu barang bukti yang saya jaga ada yang pernah hilang. Karena yang paling rentan kena narkoba itu rata-rata anak pelajar. Jadi tugas kami di Jaksa Masuk Sekolah itu memberikan edukasi kepada para pelajar tentang bahaya narkoba. Halo Sobat Adiaksa, salam sehat, selamat datang di podcast Bincang Adiaksa Kejaksaan Negeri Luwu. Perkenalkan, saya Revina akan berbincang bersama narasumber di episode pertama podcast Bincang Adiaksa Kejaksaan Negeri Luwu. Di sini telah hadir Bapak Kasih Intel, Bapak Kasih Pidum, juga selamat pagi Vina. Selamat pagi Pak, dan PJ Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, Mas Kasih. Apa kabar Mas? Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Lancar puasanya Bapak-Bapak? Lancar. Oke, pertama bisa perkenalkan diri dulu nih Pak, dari Pak Kasih Intel mungkin bisa. Nama saya Januari Mulya, jabatan saya di Kejaksaan Negeri Luwu itu sebagai Kepala Seksi Intelijen. Saya bertugas di sini sejak Januari 2021, jadi baru sekitar jalan 3 bulan. 3 bulan ya Pak. Iya. Selanjutnya bisa Pak Kasih Pidum. Perkenalkan, saya Dedi Nurjatmiko. Saya di sini menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Saya menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum sejak tahun 2020 pada bulan September. Ya, Mas Kasih BB dari kapan nih Mas? Saya perkenalkan dulu sebelumnya, karena saya Rasid Putra, saya sebagai PJ Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan sejak bulan September 2020. September. Oh, berarti baru-baru nih ya Bapak-bapak di sini. Sebelumnya kalau dari Pak Kasih Intel, Pak Kasih Pidum, juga Mas Kasih BB, dulu waktu awal-awal jadi jaksa pertama kali itu ditempatkannya di mana sih Pak, dan pengalamannya itu apa saja? Saya pertama itu jadi jaksa di pulau, salah satu pulau di daerah Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara. Itu nama pulaunya Pulau Wakatobi. Nah, di situ saya sejak 2014 sampai 2016. Di situ lah jasa pertama saya. Ya, pengalaman ya seperti biasa, bagaimana kita tinggal di pulau, itu yang selama ini kan belum pernah kan kita tinggal di pulau, tiba-tiba dapat tugas di pulau, ya itulah menjadi satu kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Seru ya Pak di sana ya Pak? Ya, istilahnya di sana ya untuk wisata lumayan, namanya daerah pulau kan kebanyakan wisata, cuma wisatanya itu wisata pantai. Kalau Pak Kasih Pidum pertama kali di mana Pak? Jadi saya pertama kali ditugaskan selaku calon jaksa itu di Kejaksaan Negeri Sukamara, Kalimantan Tengah. Lalu selama 3 tahun di sana, lalu saya kemudian ditugaskan di Kejaksaan Negeri Muara Teweh. Itu pertama kali saya diangkat menjadi jaksa di sana selama kurang lebih 3 tahun juga. Lalu saya bermutasi juga ke Kejaksaan Negeri Kudus. Dimutasi waktu saya tadi, jadi bermutasi. Bermutasi kan? Oke, dari mana? Dari awal lagi ya. Dari awal. Ya. Jadi saya pertama kali diangkat menjadi calon jaksa pada tahun 2009 di Kejaksaan Negeri Sukamara. Saya di sana kurang lebih 3 tahun. Lalu saya kemudian dimutasikan ke Kejaksaan Negeri Muara Teweh dan diangkat juga selaku menjadi jaksa, dan saya kurang lebih juga selama 3 tahun di sana. Lalu saya juga kemudian dimutasikan ke Kejaksaan Negeri Kudus. Lalu saya di sana juga kurang lebih hampir 3 tahun juga. Lalu saya kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Amuntai di Kalimantan Selatan. Nah, selama kurang lebih 1,5 tahun lah di sana. Lalu terakhir ya di sini sejak tahun 2020 ya. Nah, Mas Rasid ini kan salah satu bisa dibilang kasih yang paling muda. Nah,
Bisa diceritakan Mas awalnya tuh di mana, dan karena kan seperti yang kita ketahui bahwa seksi bidang barang bukti dan juga barang rampasan ini merupakan salah satu bidang baru di Kejaksaan. Dulu waktu sebagai calon jaksa ada pengalaman-pengalaman apakah gitu yang membuat menjadi pelajaran sekarang sebagai PJ dari kasih barang bukti dan barang rampasan? Ya dulu tuh saya di pertama kali mendapatkan SK CPNS saya tuh di Kejaksaan Negeri Tanjung Redep yang sekarang sudah berubah menjadi Kejaksaan Negeri Berau. Itu selama 2 tahun 6 bulan. Di sana saya memegang bidang bidum selama 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan di bidum dan memegang barang bukti juga. Jadi kalau Kejaksaan memilih saya sebagai PJ barang bukti dan barang rampasan ini ya tidak begitu jauh-jauh lah dari saya yang PU dulu yang mana juga pernah memegang barang bukti. Ya memang barang bukti ini barang yang barang panas lah daripada yang lain, karena kan ini kan di tindak pidana kan banyak, ada kayak motor, HP, terus obat-obatan, narkotika, itu yang mobil yang ekonomis tinggi, terus kapal yang juga harus dirawat. Dan di situ pengalaman tuh banyak, kayak misalnya mengamankan sebuah motor itu dari tahap 2 itu dari penyidik terus disimpan ke gudang barang bukti itu ya penuh resiko karena jalan yang jauh dan mungkin penjagaan yang jauh, dan pengalaman terburuk ya mungkin pernah salah satu barang bukti yang saya jaga ada yang pernah hilang. Nah itu gimana tuh Mas? Barang buktinya hilang, Ya barang bukti hilang penanggung kan, jawabannya bagaimana? untung barang bukti itu bisa dicari. Barang bukti itu bisa dicari seperti ban motor itu kan bisa dicari. Jadi ya saya ganti karena itu kan nanti kalau dikembalikan kan pemiliknya juga meminta, kok ini kemarin dapat utuh diserahkan ke kepolisian utuh kok dikembalikan hilang satu kan. Jadi tanggung jawabnya sangat-sangat besar ya Mas Ya untuk menjaga barang bukti yang ada di Kejaksaan ini. Oke, selanjutnya nih Pak, dari pencapaian-pencapaian apa sih Pak yang sudah dilaksanakan atau tercapai di Kejaksaan Negeri Luwu, baik di bidang intel, pidum maupun di bidang barang bukti? Nah, kalau untuk bidang intel, selama saya bertugas ini sejak Januari kami sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, antara lain itu kegiatan penjualan hukum ke beberapa kepala sekolah, kepala desa, terus ada lagi jaksa masuk sekolah. Itu kami sudah lakukan di salah satu sekolah di Belopa, SMA 1 Belopa. Terus ini rencana lain nanti kedepannya kita kan sedang ada baruga milenial yang kemarin baru saja diresmikan. Nah itu nanti rencana kegiatannya di situ khusus untuk anak-anak sekolah. Jadi nanti setiap kasih bergiliran memberikan edukasi kepada siswa-siswa, tapi kita fokusnya ke anak SMA dulu. Edukasinya itu dalam bentuk pengenalan hukum kah Pak, atau ada edukasi-edukasi lain misalkan akademik dari sekolah itu sendiri? Karena kita kan bergerak di bidang hukum, jadi yang paling utama memang sebenarnya edukasi terkait masalah-masalah hukum. Tapi masalah-masalah hukum yang umum yang ada di masyarakat itu yang kita perkenalkan dulu supaya mereka bisa lebih memahami hukum. Jadi intinya kenali hukum, jauh hukuman, itu dulu yang kita tanamkan kepada anak-anak sekolah itu. Pak, untuk Pak Kasipidum di bidang pidum ini kan menguasai wilayah hukum di Kabupaten Luwu yang cukup kita kenal tuh luas banget gitu. Nah, pertama yang mau saya tanyakan itu kategori apa saja sih Pak? Kategori pidana apa saja sih yang ditangani oleh seksi tindak pidana umum ini? Oke, baik ya. Untuk tindak pidana umum sendiri itu ibu kategorikan menjadi 3 kategori ya. Itu pertama itu tentang orang dan harta benda ya. Lalu kedua adalah tindak pidana umum lainnya di luar KUHP. Lalu juga ada
Dan untuk di Kejaksaan Negeri Luwu ini itu perkara-perkara yang dominan bisa dikatakan adalah perkara kekerasan dan narkotika. Pak, untuk kan yang seperti Bapak sebutkan tadi bahwa salah satu tindak pidana yang tinggi di Kabupaten Luwu ini adalah narkotika. Nah, itu tuh seberapa banyak sih, Pak? Untuk saat ini dari bulan Januari 2021 sampai saat ini, yaitu pada bulan April 2021, kami sudah melakukan penanganan tindak pidana narkotika sendiri sekitar 24 perkara. 24 perkara, cukup tinggi ya Pak ya. Nah, dari kita sendiri, terutama dari bidang Intel, apakah ada salah satu penyuluhan hukum itu untuk masyarakat terhadap penggunaan narkotika gitu? Nah, kalau untuk masyarakat kita masih belum melaksanakan, karena yang kemarin yang baru dilaksanakan hanya ke kepala-kepala sekolah sama ke kepala-kepala desa terkait edukasi mengenai pengelolaan anggaran. Terus untuk jaksa masuk sekolah, itulah yang kemarin sudah kami lakukan di SMA 1 Delopa, itu kami berikan edukasi terkait masalah kenakalan remaja dan narkotika. Jadi sudah ada dua sasaran, tapi untuk sementara masih ke para pelajar. Karena yang paling rentan kena narkoba itu rata-rata anak pelajar. Jadi tugas kami di jaksa masuk sekolah itu memberikan edukasi kepada para pelajar tentang bahaya narkoba. Yang paling utama itu. Perlu saya jelaskan juga ini ya, ada di tindak pidana umum ini adalah upaya restoratif justice. Jadi kami di sini menurut peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, jadi apabila ada perkara-perkara yang dikategorikan bisa di restoratif justice ya, dengan ancaman pidana maksimal tidak boleh lebih dari 5 tahun, lalu kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari 2.500.000, dan tidak ada pengulangan tindak pidana, itu bisa diupayakan restoratif justice. Nah, untuk restoratif justice itu sendiri, apakah sudah dilaksanakan Pak di Kejaksaan Negeri Luwu? Terus adakah berapa target yang tercapai dari RJ ini, sudah ada? Jadi perlu saya jelaskan dulu ya, restoratif justice itu apa, untuk masyarakat umum mungkin belum mengerti apa restoratif justice. Yeah. Restoratif justice itu adalah upaya untuk memulihkan keadaan semula. Nah, untuk Kejari Luwu semenjak saya bertugas itu sudah melakukan upaya restoratif justice itu sekitar 6 perkara, dan yang berhasil 1 dari 6 itu. Jadi ada beberapa kategori, ada perkara PKDRT, lalu ada perkara penganiayaan dan penyerobatan tanah. Penyerobatan tanah. Yang berhasil hanya 1 ya Pak dari ya, 6 itu. PKDRT itu saja. Mas Kasih Bebe, saya nyamannya manggilnya Mas Kasih Bebe karena udah kebiasaan. Semenjak menjabat sebagai PJ Kasih Barang Bukti dan Barang Rampasan ini, sudah berapa kali sih melaksanakan pemusnahan barang bukti? Dan yang terbanyak barang bukti yang dimusnahkan itu apa sih? Selama saya menjabat ini kan sudah 2 kali melakukan pemusnahan, dan rata-rata yang dimusnahkan ya narkotika, terus HP, sajam, sama alat-alat penghisap seperti bom, obat, narkotika, obat-obatan psikotropika, dan ada satu yang perkara anak itu berupa baju. Baju, Baju. Karena di dalam putusannya memang harus yang dimusnahkan. dimusnahkan. Itu yang paling banyak itu berarti di narkotika itu sendiri ya Mas yang Iya. dimusnahkan ya. Prosesnya berarti lumayan panjang Mas untuk dimusnahkan itu, atau bagaimana? Kalau narkotika kan baru di sini saya memusnahkan narkotika, karena di zaman dulu di PU narkotika tuh sudah dimusnahkan pada waktu tahap penyidikan atau pra penuntutan. Di situ semua sudah diselesaikan, dimusnahkan semua, jadi tinggal HP sama bom saja yang Dimusnahkan. ada di dalam dan dimusnahkan pada waktu pemusnahan. Seperti yang kita ketahui nih ya Pak, kalau Kejaksaan Negeri Luwu ini kan telah mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi itu sejak tahun 2019.
dan telah mencanangkan kembali untuk mendapatkan predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, Mas Rasid sebagai person in charge atau salah satu yang menggagas atau mengerjakan project-project ini, adakah terobosan-terobosan baru? Misalkan salah satunya nih khususnya di bidang barang bukti dan barang rampasan. Di bidang saya selaku ketua Pokja ini dalam SK ketua Pokja, tapi sering disebut dengan PIC, zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani, yang mana banyak terobosan yang telah dituangkan dan telah dirasakan oleh masyarakat, seperti drive thru yang mana pengambilan tilang bisa langsung melalui motor dan dibayar di pos drive thru, seperti layaknya makanan cepat saji yang pesan langsung dibayar. Yang kedua, pengantaran barang bukti yang mana tahun 2020 telah dilaksanakan sekitar 20 barang bukti yang telah diantar ke masyarakat, yang mana masyarakat langsung menerima barang bukti tersebut tanpa harus datang ke kantor. Dan di sisi lain ada quick response yang mana masyarakat bisa melakukan pengaduan, melakukan tanya berapa tilang yang harus dibayar dan berapa bagaimana pengambilan barang bukti tanpa harus datang, juga bisa melalui nomor quick response. Pak Kasipidum, di tindak pidana umum ini sendiri terobosan apa saja sih yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan? Terlebih lagi kan sekarang ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Terobosan-terobosan apa saja sih, Pak? Terima kasih. Untuk pada kegiatan pra penuntutan, yaitu adalah masalah koordinasi dengan pihak penyidik. Jadi kami di sini itu para jaksa penerbit dalam hal ini itu harus melakukan koordinasi dengan pihak penyidik agar berkas perkara tersebut itu tidak sering bolak-balik perkara, sehingga jelas kepastian hukum terhadap masyarakat. Lalu di bidang penuntutan, dalam ini kami dalam masalah persidangan, karena pandemi ini kita juga dituntut untuk menyelesaikan perkara, tentang perkara, kami juga melakukan sidang secara virtual. Ya, jadi ada beberapa juga setiap sidang virtual itu apabila ada saksi atau ahli yang berjarak jauh juga bisa melakukan secara virtual, gitu. Karena untuk mengurangi tingkat penularan COVID-19. Lalu juga untuk eksekusi juga kami juga sesegera mungkin setelah keputusan itu telah berkekuatan hukum tetap, kami melakukan eksekusi seperti itu. Pak Kasih Intel, Ya. terobosan apa saja Pak yang ada di bidang intelijen kali ini? Nah, kalau untuk di bidang intel, terobosan-terobosan yang sudah kami lakukan itu, yang pertama ini podcast. Ya, ini podcast kan, ini konten yang pertama kami ini launching juga. Terus ada keluarga milenial. Terus dari penerangan hukum, terobosan yang kami lakukan itu dengan memberikan penerangan hukum melalui sosial media, Facebook, terus YouTube, terus Instagram. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kejari Guru kami share melalui sosial media, biar masyarakat juga tahu bahwa Kejaksaan Negeri Luwu ini bekerja, gitu. Itulah salah satu tugas utama kami dari bidang intel untuk penerangan hukum. Untuk tindak pidana umum nih Pak, kan kalau di hukum acara pidana itu ada salah satu bahasa yang dibilang integrated criminal justice system atau peradilan pidana terpadu atau terintegrasi. Nah, adakah kegiatan atau cara koordinasi realnya sih Pak di bidang pidana umum? Untuk tindak pidana umum sendiri itu kami sudah pernah melakukan yang namanya coffee morning untuk membahas integrated criminal justice system. Ya. Jadi kami di sini telah mengundang kepada mitra-mitra kerja kami, yaitu
kepolisian selaku penyidik, lalu pihak BNN juga, ya, lalu juga pihak pengadilan tentu saja, lalu pihak lapas, seperti itu. Nah, di dalam pembahasan Coffee Morning itu kita ingin menjadikan satu pemahaman, ya, jadi satu pemahaman, terus untuk mencari jalan keluar juga permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, ya. Jadi bagaimana untuk menangani perkara itu dalam satu pemahaman seperti itu. Jadi itu penting supaya penegakan hukum di Kejari Luwu ini atau di wilayah hukum Kejari Luwu ini lebih lancar dan lebih tertata seperti itu. Jadi Coffee Morning ini salah satu bentuk koordinasi antar penegak hukum gitu ya, Pak? Betul. Biar tidak ada miskomunikasi dalam Ya, penyelesaian jadi, perkara gitu. Jadi suatu pemahaman gitu. Ya, jadi untuk menyatukan pemahaman, tapi tidak saling mengintervensi kewenangan masing-masing seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Kasih Intel, Ya. Pak Kasih Pidum, juga Ya. Mas Kasih Bebe telah hadir bersama saya berbincang di episode pertama podcast Bincang Adiaksa Kejari Luwu. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya di Kejaksaan Negeri Luwu, dapat terus bergerak dan berkarya. Terima kasih. Ya, terima kasih.